Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para subscriber yang sejalan dengan kami ingin menegakkan kemungkaran. Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya yang kami hormati, saya pernah melihat videonya Bang TIJ, yang mana di video tersebut sukma Bang TIJ ditarik oleh seseorang yang mengatakan santrinya Ustadz Danu. Di dalam video tersebut, orang tersebut diminta untuk bersumpah sama Bang TIJ apakah benar yang dia tarik itu sukmanya Bang TIJ atau bukan. Ternyata santri Ustadz Danu tersebut, yang mengaku santri Ustadz Danu tersebut, bingung, takut, seakan-akan takut mau bersumpah. Lalu saya jadi penasaran, apakah benar orang ini memang sakti? Apa benar orang ini memang punya kelebihan? Jadi saya cek di semua videonya, dan ternyata dia ini melakukan ruqyah syariah jarak jauh. Bahkan dia melampirkan nomor HP-nya di videonya. Jadi nomornya inilah nomornya. Nomornya ini yang dilampirkan. Jadi nomornya 087 715 248 999. Jadi ini nomornya. Akhirnya saya mencoba menghubunginya. Apakah benar orang ini memang murni ingin membantu atau hanya sekedar bisnis saja, ingin mencari uang dengan cara pengobatan mengatakan syariah. Jadi saya mencoba menghubunginya lewat WhatsApp. Ingin mencoba apakah benar orang ini sesuai dengan apa yang dia katakan. Artinya dia pernah menarik sukma Bang TIJ, apakah benar apa tidak kesaktiannya. Ternyata setelah saya coba, orang ini hanyalah seorang dukun biasa, ingin mencari uang lewat terapi tersebut, sama saja dengan yang lainnya. Jadi saya mencoba, itu memang saya memang niat mencoba, ingin mencoba kejujurannya, keasliannya. Jadi saya ini menghubunginya lewat WhatsApp. Chattingnya kurang lebih seperti ini. Jadi saya akan membacakan saja. Jadi saya mengucapkan Assalamualaikum. Dia membalas dengan stiker dengan tulisan Arab, jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya bertanya kembali, bagaimana cara pengobatan jarak jauh, Ustaz? Orang tersebut membalas
kirim nama lengkap dan bin atau bintinya serta foto terbaru. Sengaja orang ini saya panggil Ustaz biar berbesar hati lah. Jadi saya disuruh mengirimkan nama lengkap dan bin dan atau bintinya, dan juga disuruh mengirimkan foto. Karena saya di sini ingin mencoba kebenarannya, saya mengirim foto teman saya. Jadi namanya ini bukan nama asli, saya cuma mengenal sendiri. Jadi saya kirim nama Syafiq bin Abdurrahman. Fotonya foto teman saya ini. Lalu orang tersebut bertanya pada saya, sakit apa saja? Saya jawab, sering pusing dan mual-mual. Lalu dia bertanya lagi, sudah berapa lama? Saya jawab, kurang lebih 3 bulan. Lalu orang ini mengatakan bahwa penyakitnya ini non medis, langsung mengatakan non medis. Saya pura-pura tidak tahu lah. Saya tanya, maksudnya Ustaz, ada penyakit non medisnya. Jadi langsung dia mengatakan penyakit non medis. Padahal orang ini sekarang memang sehat. Dia sehat sekali. Setiap hari bekerja. Karena saya ingin mencoba kebenarannya, ternyata orang ini sudah sok tahu menebak bahwa kawan saya ini katanya punya penyakit non medis. Jadi ini salah satu sudah kebohongannya. Ini kerjaan dukun seperti ini. Terus setelah mengatakan ada penyakit non medisnya, saya bertanya, bagaimana Ustaz? Maksud saya ingin bertanya masalah cara menanganinya bagaimana. Nah, ternyata balasannya dia mengirim balasan seperti ini. Dia mengirim balasan untuk pengobatan syar'iyah jarak jauh kun fayakun, silakan kirim foto terbaru dan nama lengkap ke WA 087715248999 serta transfer sedekah terbaik tolak balak sejumlah uang sejumlah uang seikhlasnya ke BCA, nomornya ini atas nama Muhammad Asrori. Jadi ini menurut saya sudah lebih parah daripada dokter. Kenapa? Masih belum diterapi, belum diruqyah, belum diobati, sudah minta transfer dulu. Terus setelah transfer akan dijadwalkan pelaksanaan pengobatannya lewat video call dengan kun fayakun untuk berbagai jenis penyakit medis dan non medis. Jadi ini sudah minta sedekah dulu, katanya sedekah lah untuk tolak balak. Sebenarnya dalam Islam itu kalau memang dia itu memang muslim sejati, kalau hanya untuk tolak balak sedekah, sebenarnya nggak usah suruh transfer, suruh sedekah saja kepada orang yang membutuhkan di lingkungan orang yang sakit tersebut seikhlasnya saja. Menurut saya seperti itu, dan para ulama menganjurkan seperti itu. Kalau disuruh transfer berarti ini bukan sedekah sudah, ini mahar. Lalu saya tanyakan lagi, saya coba, saya tidak tahu cara transfer Ustaz, dan di sini kampung pelosok, ada cara lain Ustaz. Jadi saya di sini alasan mengatakan bahwa saya ini dari kampung, dari pelosok. Lalu dia menjawab dengan link aja juga bisa. Jadi dia masih maksa menggunakan link.
Jadi saya pura-pura tidak tahu, saya tanya lagi, maksudnya Ustadz gimana, bagaimana Ustadz? Nah, jadi dia lalu membalas, datang saja ke tempat jasa transfer, nanti ada caranya. Jadi dia masih maksa nyuruh transfer. Apakah ini yang dinamakan syariah? Apakah ini yang dikatakan pengobatan ala para ulama usana? Jadi menurut saya orang ini sebenarnya mencari uang dengan cara seperti itu, berkedok agama seperti ini. Lalu saya di chattingan tersebut saya berpura-pura lagi bertanya, kalau nanti selepas diobati nggak apa saya transfer Ustaz. Jadi saya ingin mentransfer setelah diobati, maksud saya mencoba sebenarnya berapa saya akan transfer ke Ustaz, yang penting saya sembuh nggak masalah. Saya chatting seperti itu. Lalu orang ini menjawab, jadi saya yang bertanya kalau selepas diobati nggak apa saya transfer Ustaz. Dia menjawab, sudah jadi aturannya. Jadi aturannya harus transfer dulu baru di terapi. Ini kan sudah bisnis ini. Kalau kita beli barang mestinya beli apapun bukan bayar uangnya dulu yang diminta. Kita pergi ke mall, kita ambil barang dulu, bayar ke kasir. Pergi ke dokter, disuntik dulu baru bayar. Ini mengatasnamakan syariah dan sebagainya, tapi minta uang dulu. Bagaimana? Lalu saya bertanya berapa saya akan transfer Ustaz, yang penting saya sembuh, enggak masalah. Nah, dia menjawab, silakan seikhlasnya. Jika biasanya ada yang 500.000 dan ada yang 800.000 dan lain-lain, seikhlasnya. Gila kan? Seikhlasnya, dia bilang seikhlasnya, tapi dia masih melanjutkan atau menerangkan tentang pemberian orang. Ada yang memberi 500, ada yang 800.000. Berarti ini sudah memberi pintu, memberi harga juga sebenarnya, bukan seikhlasnya sudah. Lalu saya pura-pura, maaf Ustaz, uang belum cukup, kalau udah cukup nanti saya hubungi lagi. Lalu dia jawab iya. Jadi sahabatku, orang yang mengaku menarik sukma Bang TJ ini, saya pastikan dia hanyalah pembohong. Nol menurut saya orang ini. Jadi dia melakukan membaca ayat-ayat ruqyah dan sebagainya hanya demi uang. Kenapa? Karena dia minta transferan uang dulu. Orang yang ikhlas itu tidak perlu minta transfer. Niat membantu orang tidak perlu minta uang dulu, uang transfer dulu. Seperti halnya para ulama. Kita pergi ke ulama, tidak ada ulama yang minta uang. Baru kalau kita mau memberi, ulama itu ada yang menerima, ada yang tidak. Sahabatku yang dirahmati Allah, video ini jika bermanfaat silahkan dibagikan. Semoga ini bermanfaat. Jadi mari kita sama-sama cegah kemungkaran yang berkedok agama seperti ini, biar umat tidak ada yang tertipu dan tersesat. Semoga apa yang dilakukan kita ini untuk mencegah kemungkaran diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.